Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Serapin Tekno. Di video kali ini bakalan ngejawab rasa penasaran kalian sama smartphone mini seriesnya dari iPhone. Apalagi buat kalian yang suka sama smartphone dengan ukuran yang compact kayak si iPhone yang satu ini. Yap, iPhone 13 mini. Dengan performance yang gak harus, spesifikasi yang mantep, tapi punya sizing yang tipis serta kamera yang bisa diandelin banget. Mungkin smartphone ini jadi pilihan tepat untuk kalian. Apalagi mengingat harga dari smartphone ini udah turun drastis cuy setelah 1 tahun lebih rilis. Nah, gue bakalan spill untuk harganya sendiri buat X Inter itu sekitaran 7,5 sampai 8 jutaan. Harga yang menurut gue itu cukup menggiurkan dan cukup menggoda banget buat kalian. Tapi perlu catatan, itu X Inter, tanggung jawab sendiri ya kalau misalkan email kalian itu hilang. Dan gue juga nggak rekomendasiin kalian buat beli X Inter jika memang belum terdaftar email kalian di Bea Cukai atau enggak di Kemenperin. Ya nanti bakalan bisa keblokir tuh iPhone 13 mini kalian. Ya better ambil yang XI box aja yang harga secondnya itu nambah sekitaran 1,5 sampai 2 jutaan. Itu jauh lebih worth it kalau menurut gua. Apalagi kalau misalkan kalian beli smartphone-nya itu di Studio Ponsel cuy. Salah satunya smartphone yang gue pakai ini si iPhone 13 mini gue beli di Studio Ponsel dan di sana itu bener-bener terjamin buat emailnya karena memang barangnya juga barang resmi cuy. Dan kalau misalnya kalian penasaran bisa langsung kepoin tokonya atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi buat langsung meluncur ke tokonya. Oke, back to topic. Yang paling kerasa ketika gue menggunakan smartphone ini yaitu iPhone 13 mini adalah ukuran dan juga bobot dari smartphone yang satu ini. Bagian ini memang udah gak kaget sih kalau gue pribadi karena sebelumnya gue sempet pakai iPhone 12 mini juga tuh dan kerasa enak bener karena operasi dengan satu tangan itu bener-bener feelnya kerasa banget beda ketimbang kita menggunakan smartphone zaman sekarang yang punya ukuran diagonal yang besar banget, apalagi bobot yang di angka 200 gram. Feel dari smartphone yang satu ini tuh kerasa premium dan untuk framenya juga nyaman banget saat digenggam karena udah punya bahan yang bener-bener solid cuy. Bobotnya juga ini kerasa ringan karena cuma di angka 170 graman, jauh lebih enteng ketimbang smartphone zaman sekarang coy. Udah juara nih kalau misalnya kita operasiin dengan satu tangan doang. Cuman problemnya yang gak gue suka dari smartphone kecil kayak gini, otomatis buat ukuran layarnya tuh bakalan kerasa kecil juga. Ya soalnya untuk ukuran layarnya cuma sekitaran 5,4 inch yang dimana di tahun 2023 untuk ukuran kayak gini tuh udah gak bakalan kalian temukan ya di smartphone Android karena memang smartphone Android mayoritas sekarang ukurannya di angka 5 inch ke atas ya lebih tepatnya 6 inch teman-teman. Ya ada sih beberapa smartphone Android seperti Unihertz yang kemarin kita nggak sempat review ya teman-teman, itu punya ukuran yang mini banget. Sama satu lagi si Asus Zenfone 9, tapi nggak tahu nih Zenfone 10 nanti bakalan rilis atau enggak ke Indonesia dan bakalan punya ukuran layar yang sekecil itu atau enggak. Tapi yang jelas kalau kalian cari smartphone Android zaman sekarang yang punya ukuran di angka 5,4 inch buat layarnya itu udah minim banget coy. Dan sama satu lagi nih PR buat kalian, kalau misalkan kalian bener-bener baru pindah dari Android yang ukurannya 6 inch ke atas pindah ke iPhone 13 mini yang cuma punya ukuran 5,4 inch, bakalan butuh adaptasi beberapa hari ke depan ya, 1-2 hari. Ya setelah itu bakalan ngerasa enak sih pas waktu move on dari ukuran yang segede itu coy, dan bakalan susah pindah lagi buat ke layar ukuran 6 inch cuy. Dengan ukuran layar yang kecil kayak gini tapi spesifikasi yang dikasih sama iPhone 13 mini itu nggak main-main coy. Gue bisa akuin jempol ini udah yang terbaik. Buat panelnya sendiri aja dia pakai Super Retina XDR OLED, apalagi ditambah dengan resolusinya yang kerasa tajam yang tinggi banget ya soalnya. Dan kalau buat dipakai nonton film pun juga layar kalian itu tetap kelihatan tajam dan kalian nggak usah takut bakalan sakit mata ya kalau misalkan menatap layar si iPhone 13 mini ini kelamaan. Soalnya memang resolusinya udah setajam itu coy. Apalagi kalau dipakai sebagai penggunaan daily use aja, gue jamin bakalan betah deh. Soalnya didukung dengan desain yang compact dan ukuran layar yang bisa dioperasikan dengan satu tangan cuy. Dan juga ini sedikit catatan buat kalian yang suka baca berita ataupun baca novel di smartphone, pakai 13 mini gak usah khawatir bakalan kekecilan teksnya. Soalnya resolusi dan detail dari smartphone yang satu ini tuh bener-bener cakep cuy. Jadi buat kalian yang suka baca novel ataupun baca berita nggak usah worry coy. Ya sering-sering baca di smartphone yang satu ini malah lebih enak. Operasiin satu tangan udah beres. Tapi dibalik itu semua pasti ada kekurangannya. Ya kekurangannya lu pakai smartphone yang kecil kayak gini, pasti kalau main game itu kerasa ya banyak ngeluhnya sih. Salah satunya kalau misalkan main game seperti bergenre game Battle Royale ataupun game FPS.
pasti musuh susah terlihat cuy. Kontrolernya pun juga bakalan sulit, soalnya tombolnya kecil-kecil. Apalagi kalau misalnya kalian punya tangan nih yang udah kayak gajah, yang gede kayak gue ini, bakalan susah banget buat kontrol si controller dari smartphone yang satu ini. Soalnya layarnya itu beneran kecil dan otomatis tombol-tombol di gamenya pun juga bakalan menyesuaikan cuy. Namun gue yakin siapa juga yang mau beli smartphone ini buat main game pasti udah dipikirin matang-matang tuh cuy. Bahkan HP ini tuh memang nggak cocok buat ngegame, walaupun secara SoC nih HP itu ngebut banget. Apple A15 Bionic chipset yang ngebut dengan skor Antutu dapat di angka 1 jutaan. Ya skornya dapat segini cuy. Ini udah kenceng banget. Secara performance ini udah bener-bener luar biasa banget kalau menurut gua. Tapi kebutuhannya sekali lagi bukan buat ngegame. Gue ingetin ya, sekali lagi bukan buat ngegame. Karena di range harga segitu kalau buat ngegame sih banyak smartphone lain yang bisa kalian pilih, bukan iPhone 13 mini coy. Ada catatan juga sedikit dari iPhone 13 mini ini. Di sini improvementnya itu kerasa banget ya daripada si iPhone 12 mini yang sebelumnya gue pakai. Yang dimana di seri 13 mini ini nggak gampang overheat kalau buat main game tipis-tipis atau nggak buat penggunaan daily use. Ya beda dengan si iPhone 12 mini yang dimana itu cukup lumayan kerasa overheat ya. Bahkan kalau buat diajak daily aja tuh iPhone 12 mini kerasa overheat coy. Kalau di iPhone 13 mini ini ya masih aman banget. Tapi kalau buat digeber buat main game Genshin Impact selama 5 menit aja ya kerasa panas juga nih HP. Emang nggak cocok buat ngegame pada dasarnya. Ditambah lagi untuk kapasitas baterainya yang harus minta di charging terus cuy. Soalnya cuma punya kapasitas baterai sebesar 2438 mAh aja. Peningkatannya cuma 100% aja cuy dari seri sebelumnya. Emang pelit bener tuh iPhone. Gue tahu sih smartphone itu smartphone mini, tapi kapasitasnya harus diperhatikan juga dong pel. Nggak harus pelit kayak gini cuy. Namun untungnya walaupun kapasitas baterai dari smartphone itu kecil, optimalisasi iPhone emang super mantep dah. Dengan screen on time-nya aja bisa bertahan 4-6 jam. Tergantung seberapa sering kita menggunakan smartphone yang satu ini. Kalau misalnya cukup intens bisa charging itu sekitaran 2 kali ya selama 1 hari. Dengan kapasitas baterai health tuh di angka 93% cuy. Ya balik lagi untuk masalah baterai ini cukup kontroversial tergantung penggunaan dan juga siapa yang pakai. Kalau penggunaannya barbar ya boros banget sih pasti ya. Beralih ke bagian kamera, smartphone itu punya setup dual kamera. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 12 megapiksel dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide. Buat hasil fotonya sendiri sih udah nggak usah diragukan lagi ya. Yang menurut gua kameranya itu kelihatan cakep cuy dari iPhone. Memang iPhone nggak pernah salah kalau buat masalah kamera. Walaupun smartphone ini punya ukuran yang compact dan tipis, tapi kalau urusan kamera nggak bisa diadu coy. Udah paling susah gitu loh. Lo bisa lihat aja nih hasilnya. Bahkan hasilnya kalau misalnya kita compare dengan iPhone 13 Pro punya gua, ya mirip-mirip tipis-tipis sih, cuma bedanya ini gak ada lensa telefoto aja. Tapi secara warna itu kelihatan mirip khasnya iPhone banget. Detailnya pun juga masih sama-sama tajam karena memang menggunakan chipset yang sama cuy. Ya itu balik lagi, bedanya iPhone 13 mini tidak punya lensa telefoto. Jadi kalau buat foto-foto tipis-tipis sih ini udah juara banget coy. Ya minusnya nggak bisa diajak konser gitu loh. Oke, buat hasil perekaman kamera belakangnya sendiri sih iPhone 13 mini udah yang paling juara ya menurut gua buat HP sekompak segini gitu loh. Apalagi dengan resolusi yang bisa rekam sampai 4K 60 fps alias 4K 60 dan hasilnya stabil, apalagi ini juga bisa langsung pindah-pindah lensa cuy. Jadi memang buat kualitas video iPhone sih udah nggak usah diragukan lagi ya coy. Udah sebagus itu. Ini juga bisa di zoom sampai 3 kali doang si 13 mini. Ya memang buat kebutuhannya bukan buat ngezoom ya, melainkan buat rekam-rekam tipis-tipis aja. Ya kayak gini lah contohnya. Kamera depannya sendiri bisa rekam sampai 4K 60 fps juga sama seperti kamera belakangnya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa kalian bantu nilai di kolom komentar aja bagusnya seberapa nilainya. Tapi yang jelas sih menurut gue buat bikin mini vlog kayak gini ini udah ngebantu banget ya. Apalagi bikin story tipis-tipis yang menurut gue itu udah sangat ngebantu buat kalian yang maybe konten kreator pemula atau enggak kayak gue gini gitu loh, yang konten kreator tipis-tipis ya.
oke lah, dengan harga segini bisa mendapatkan kualitas kamera yang sebagus ini. iPhone 13 mini, walaupun smartphone ini punya ukuran yang mini, tapi bisa ngasih experience yang menurut gue itu udah beda banget cuy. Apalagi feel saat digenggam itu kerasa premium banget. Buat lo yang cari smartphone kecil, ini opsi yang tepat sih menurut gue ya, selain Android. Apalagi mengingat harga second dari smartphone yang satu ini buat X Inter itu udah turun drastis cuy. Dan juga ini adalah series mini terakhir dari iPhone cuy. Jadi wajar kalau misalkan harganya bakalan murah. Dan gak tahu kalau misalkan nanti harga bakalan naik, jangan salahin gue. Namun dibalik itu semua, gue nggak tahu nih project yang mini ini bakalan dilanjutkan lagi atau enggak sama si iPhone, atau mungkin si iPhone bakalan tetap nerusin si iPhone SE nya mereka ya, atau gimana kelanjutannya gue nggak tahu sih. Tapi yang jelas kalau misalkan iPhone SE bakalan rilis, bakalan gantiin si iPhone 13 mini ini coy, gue yakin banget ya. Soalnya secara penjualan ya mini memang tidak terlalu tinggi seperti iPhone seri reguler ya. Balik lagi, pengguna smartphone itu cukup kecil sektornya ya, karena memang siapa gitu yang pakai iPhone kecil di tahun 2023 ini. Susah buat beradaptasi lagi sih. Tapi secara spek ini oke banget sih menurut gua. Layar cakep, kamera mantep, performance gahar, baterainya pun juga ya masih cukup irit sih. Jadi not bad lah buat kalian pilih smartphone yang satu ini. So mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaannya, bisa tulis di kolom komentar aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @srmitekno kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Mini pepi mimi. Itu malah lagu apa ya? Lupa gue tuh.